dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ketemu lagi di Hot Room. Fadly John, Menteri Kebudayaan, menyatakan tidak ada pemerkosaan massal di bulan Mei tahun 98. Ibu Mika Ferawati, aktivis perempuan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia. Menurut data yang Ibu miliki, berapa banyak pemerkosaan di tahun 98 itu di bulan Mei? Ya, terima kasih Bang Hotman. Ya. Melalui himpunan dokumen, terutama memang acuan sumbernya melalui dokumentasi tim gabungan pencari fakta yang diperkuat juga dengan tim relawan kemanusiaan yang barusan Ibu Nur Syabani juga sampaikan. Ya. Di sini kalau mungkin lebih dari 100 ya, karena ada 103 itu perkosaan, kasus perkosaan, ada 26 perkosaan dan penganiayaan, lalu juga ada 9 kasus perkosaan dan pembakaran yang berkaitan dengan pembakaran aset pada saat itu, rumah, toko dan yang lain-lain, termasuk ada 14 kasus pelecehan seksual. Itu kan kalau digabung berarti lebih dari apa ya, 100, mungkin sekitar mencapai lebih dari 140-an lebih, Pak. Dan korbannya benar hampir semuanya etnis Chinese. Betul, etnis Tionghoa yang menjadi korban, dan ini juga lokasinya memang masih seputar Jakarta. Tadi yang disebut beberapa kota, ada Surabaya, ada Medan, lalu juga ada Solo, itu memang ada di dalam catatan dokumentasi yang memang akhir-akhir ini tersebar di berbagai media. Itu disebutkan ada kasus yang 16 kasus yang teridentifikasi di kota-kota tersebut, Bang Hotman. Jadi tanggapan Ibu atas pernyataan dari Fadly John gimana? Apa? Ya, kalau menurut saya ya ini aneh sekali, data yang sudah sangat terang benderang, padahal tim gabungan pencari fakta ini mendapatkan legalistis dari proses ini dimandatkan oleh Presiden Habibie pada saat dan itu. Dan hasil tim gabungan pencari fakta itu tertulis ya? Betul, tertulis, dan ini ada dokumennya, tersimpan. Mungkin kalau misalnya nanti kita bisa cari, ini juga sebenarnya akhir-akhir setelah Pak Fadly John mengungkapkan persoalan ini mulai muncul lagi dokumen-dokumen yang memang sudah ada, dan ini terdokumentasi di dokumentasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, begitu Bang Hotman. Mereka itu diperkosa, ada yang bilang di tokonya, di apartemennya, atau di mana, Bu? Bahkan ada ya di tokonya, di rumah. Kalau dari cerita yang tadi sangat banyak sekali halamannya, Bang Hotman, bahkan ada yang mendapatkan perundungan ya, meskipun tidak murni, tapi itu penyerangan seksual ketika mereka pulang kerja. Jadi di transportasi umum ya waktu itu, mungkin pada saat itu Metro Mini dan yang lain-lain itu mereka mendapatkan penyerangan juga, Bang Hotman. Kalau melalui cerita yang dihimpun oleh tim relawan kemanusiaan yang saya baca. Seperti itu. Jadi itu menurut Ibu fakta sejarah sudah tidak bisa dirubah? Jelas itu sudah, Bang Hotman. Kenapa harus diingkari? Katanya Pak Fadly John mau menulis ulang sejarah Indonesia. Kayaknya beliau berniat itu tidak mengakuin itu. Nah, kalau ini kita harus cek lagi sebenarnya ada tujuan apa ini, Bang Hotman. Karena sejarah ini sudah cukup jelas. Gitu. Pak Ray Rangkuti, Anda sebagai saksi hidup pada saat itu, bisa diceritakan fakta yang Anda tahu? Saya nggak saksi hidup dalam konteks ini, bahwa saya saksi hidup yang ikut serta menduduki gedung DPR saat itu, ya. Ya, Anda ikut sebagai aktivis. Karena kan peristiwa ini sebelum 21 Mei, jadi sebelum pendudukan gedung DPR sebetulnya, kita udah mendengar berbagai berita ini gitu ya, sampai kemudian dilakukan pendudukan gedung DPR. Sehingga saya tanggal 17 tanggal 18 Mei dan tanggal 21 Pak Harto menyatakan berhenti sebagai presiden kan gitu. Nah, sebagai mahasiswa saya saat itu, saya tidak terlalu mendalaminya tentang peristiwa ini gitu ya, karena kan Presiden Habibie juga cukup responsif kan dengan membentuk TGPF ini kan, dan sudah disampaikan hasilnya. Tadi kita dengar cerita Ibu Nur Syabani. Dan Presiden juga udah membuat pidato menerima hasil yang disampaikan oleh TGPF. Oh, ada pidato mengakui hasil temuan itu? Ada, tertulis juga. Ini kan beredar luas sekarang tuh pernyataan Pak Habibie yang tertulis juga soal hasil dari TGPF ini, dan mengakui bahwa terjadi peristiwa itu gitu ya. Dan di ujungnya Pak Habibie menyatakan permohonan maaf atas berbagai peristiwa yang terjadi gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau ada penyangkalan terhadap peristiwa ini, saya kira itu penyangkalan terhadap
sejarah yang diakui oleh negara sendiri gitu. Karena saat itu Pak Habibie udah mengakuinya gitu. Nah cuma memang tidak berbicara angka. Misalnya di dalam pidato Pak Habibie itu tidak menyebutkan angka 103, 100 ini dan seterusnya gitu. Yang itu sekarang dijadikan oleh Bung Fadlizon untuk tidak mengakui peristiwa itu gitu. Karena saya nggak melihat ada angkanya kira-kira gitu, sehingga beliau meragukan istilah yang disebut dengan massal dalam peristiwa itu gitu kira-kira. Waktu itu sama sekali tidak ada proses hukum, tidak lanjut ya, karena tidak tahu siapa pelakunya. Ya, kalau konteksnya itu salah satu menurut saya faktor dari Bung Fadli itu mau melangkah untuk menyatakan itu rumor. Karena dia mengatakan siapa yang dihukum, kan kira-kira gitu. Berapa kasus yang masuk ke, dan beliau tidak melihat konteks sosiologisnya. Jangan hampir semua peristiwa yang kita anggap persoalan yang melanggar hukum pada peristiwa 98 itu boleh disebut memang tidak ada kelanjutan hukumnya. Kan semua kita itu kan berada dalam posisi selalu terbayang-bayang, yang penting tenang aja gitu. Misalnya kasus dugaan korupsinya Pak Harto, jadi nggak ke proses hukum? Nggak jadi gitu kan. Terus dugaan adanya penghilangan paksa, kan sampai sekarang juga nggak ada proses hukumnya gitu ya. Termasuk yang di dalamnya soal dugaan perkosaan ini gitu ya, dugaan kerusuhan ya yang terjadi di mana-mana itu, yang ada orang menganggap itu semacam apa istilahnya itu ya, diskenariokan gitu, dan itu juga sampai sekarang nggak ada proses hukumnya. Nah, disebabkan karena tidak ada proses hukum itulah sekarang seperti digugat kembali bahwa itu seolah-olah nggak ada. Tapi Anda tetap yakin bahwa memang hasil tim pencari fakta itu otentik? Ini bukan soal lagi yakin, Pak Bang Hotman, itu sudah dilakukan oleh negara melalui TGVF ini gitu. Terima kasih. Pak Lalu, anggota DPR kita, tanggapan Bapak bagaimana nih seorang Menteri Kebudayaan mau menghilangkan fakta sejarah? Ya, jadi dari awal ketika kami raker dengan Menteri Kebudayaan, kami sudah memiliki kesepakatan bahwa penulisan sejarah ulang ini kami setujui. Oke, kita sepakat menulis sejarah kembali. Nah, tapi ada beberapa poin. Pertama, penulisan sejarah ini harus dilaksanakan secara jujur, inklusif, objektif, kemudian melibatkan banyak pemangku kepentingan. Dan yang paling penting adalah jangan sampai ada sejarah yang dihilangkan. Sekarang sesudah Pak Fadlizon begitu, tanggapan DPR gimana? Ya tentu kita mempertanyakan. Anda mengatakan Pak Fadlizon mau menghilangkan fakta sejarah? Ya, secara langsung iya. Kalau itu tidak diakui. Padahal tadi disampaikan oleh Bang Rai sama Bu Mika bahwa negara sudah mengakui itu pada saat Presiden B.J. Habibie. Bahkan waktu itu karena persoalan sejarah kelam masa lalu ini, tahun 1998, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Kepres 181 tahun 1998 tentang Komnas Perempuan. Untuk betul-betul mengkaji, kemudian memberikan perlindungan kepada para korban. Nah, korbannya tadi ketika Pak Fadlizon mengatakan angkanya berapa dan sebagainya tidak pernah terungkap. Sepertinya Pak Fadlizon itu hanya berfokus ke arah kata masalah. Dia mengatakan itu bukan pemerkosaan massal, seolah-olah dia mengakui ada 1-2 tapi bukan massal. Itu gimana? Ya, arti massal ini kan kalau lebih dari 1, lebih dari 10, lebih dari 20 misalnya kan kita perlu ahli bahasa ini untuk mengartikan bahasa massal itu. Nah, tetapi menurut kami adalah sesuai dengan kesepakatan ketika raker di Komisi 10, jangan sampai ada sejarah yang sudah diakui oleh negara, apalagi ini sudah diakui oleh negara, dan korbannya sampai hari ini masih ada. Jadi DPR dengan ini menyatakan pernyataan Pak Fadlizon itu salah. Ya, kalau dibilang salah, ya salah. Karena kan buktinya sudah ada, korbannya juga sampai hari ini masih ada. Seharusnya dilakukan oleh Pak Menteri melalui tim ahli beliau, melalui tim penulisan sejarah ini. Tadi dari Komnas Perempuan sudah ada, dari TGPF sudah ada, adalah mengunjungi korban ini, menanyakan secara langsung. Kan harusnya itu yang dilakukan, bukan membantah. Oke, kita istirahat dulu. Mudah-mudahan para korban ini bisa memaklumi keadaan yang terjadi dan kami juga ikut merasakan prihatin. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.